kalau bisa, kalau Nah, ada yang laki, nggak ada yang laki yang nanti. Islam. Saya kalau perempuan nggak mau, saya maksudnya otaknya separuh, mau yang semuanya laki-laki. Jangankan laki-laki, jangankan laki-laki ya, dengar. Andai pun ya, saya 100% perempuan, 100% laki-laki, tidak merubah apapun, brother. Tidak ada. Ya, makanya Tidak aku ada tanya, kebenaran karena itu kalau muncul hanya laki-laki dari itu laki-laki. enak. Kalau perempuan itu kan otaknya separuh, nggak mau saya, nggak utuh. Ya, Kalau di sini bukan jangan laki separuh, gitu. pakai data, Bentar, Bang. tenang. Itu yang di atas yang Tenang. bukan laki-laki itu ya. Tenang, jangan dipotong dulu. Tenang. Iya. Saya otaknya separuh ya, Bang. Ih, Ya, otak saya separuh. Otaknya mama Tuhanmu separuh atau satu, Bang? Cukup, lengkap. Ya kan Otak bukan mama Islam. Tuhanmu separuh, otak mama bukan Islam itu yang otaknya lah. separuh. Yang namanya wanita ini nggak ada agama. Wanita itu gender. Pertanyaanku, Beda mama dong. Tuhanmu cewek apa cowok? Beda, yang di Islam itu Oke. otaknya separuh. Oke. Kalau gitu ngelawan otak separuh berani dong berarti ya. Nggak Oh, ini otak berani separuh saya dilawan karena masa nggak berani? separuh, nggak penuh. Oke, Nah, baik. terus. Saya otaknya separuh, otaknya kan separuh saya. Nah, saya tanya sama kamu yang otaknya Berlaku lengkap tes ya nih. kalau Anda bisa Apa bedanya jawab. Tuhan? Ya Berlaku udah. tes kalau kamu Enggak, kita. bukan kau yang ngetes aku, si otak separuh nih yang ngetes. Kau punya otak atau enggak? Aku tanya, apa Tidak bedanya Tuhan bisa, sama masa manusia? untuk Jawab. separuh bisa ngetes. Aku yang ngetes, kamu Apa bisa beda jawab. Tuhan sama manusia? Ya udah, apa beda Tuhan sama manusia? Timbang susah payah, menang apa lagi? Ya aku tes ya, boleh ya. Aku Apa tanya beda ya, Tuhan dan manusia? Tunggu dulu. Kalau kau ngetes aku, kau harus lebih hebat daripada aku. Kau bukti, iya. Kalau kau punya otak lengkap, baru aku percaya. Kau boleh ngetes aku, tunjukkan otakmu cukup apa enggak. Jangan-jangan otak kau nggak ada. Coba Tes tunjukkan. dulu kau bisa nggak Udah menjawab. turun. Nggak bisa aku melawan orang ODGJ kayak kau ya. Kau punya otak tapi Tuhanmu manusia. Mending aku dikatain nggak punya otak daripada Tuhannya manusia ya. Nyungsep ke bawah. Lebih baik aku dibilang nggak punya otak sama sekali daripada aku punya otak tapi Tuhannya manusia, ya. Kau ngaku punya otak, tapi kelakuanmu justru menunjukkan kau nggak punya otak di sini, ya. Kau sama udang nggak ada bedanya, otak sama tai sama-sama nyampur, ya. silakan otak yang lain, silakan mengerti, tapi pakai otak yang tidak separuh ya, teman-teman. Umat Kristen ini sama perempuan otak separuh aja takut, ya. Sama aku yang otak separuh aja kalian mencret, apalagi Yonatan Nandar yang kalian lawan yang kata kalian punya otak lengkap. Kalian aja nggak punya otak, ya. Bukti kalian nggak punya otak adalah kalian katakan Tuhan keluar dari selangkangan. Itu bukti kalian nggak punya otak, ya kan, Santos? Silakan Bang Santos, selamat malam. Bang Santos, halo. Oke. Ya, silakan ya. Muslim dan muslim buka cam. Jangan kalian kayak ini, kalian ngakunya anak Dia belum teos, bisa. pikul salib. Dia belum Buka tahu. cam tahu-tahu. Kan nggak ada on cam itu. Mereka yang punya komal kok kau pula yang ngatur. Kau masuk ke rumah orang pula yang kau suruh buka baju. Lucu kau. Kalau kau masuk ke rumah, ya udah turun kau. Ngapain ya turun kau? Ngapain kau naik? Nggak ada nyuruh kau. Ada yang kami nyuruh kau naik. Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Ada kami bilang di sini, Santos kalau nggak naik mati masuk neraka. Ada gitu. Siapa kau penting? Nggak penting kau. Nggak, buat aku sekarang, buat aku Kristen nggak penting. Yang penting adalah manusia, ya. Kebanyakan umat Kristen 100% hewan, 100% manusia. Bentuknya manusia tapi kelakuan kayak hewan. Yang diskusi sama saya adalah yang 100% manusia. Silakan naik. Yuk, silakan teman-teman di multi yang dari Kristen. Di sini Punya ada otak, Tuhan keluar dari selangkangan. Mending gak punya otak, sayang. Aku lebih baik sama sekali gak punya otak, tapi ngakunya punya otak, tapi Tuhan keluar dari selangkangan. Itu astagfirullahaladzim banget loh. Hai manusia, jeng jeng jeng, sembahlah Tuhanmu. Tempat bergantung, jeng jeng jeng, bukan yang digantung. Dialah Allah Tuhan satu-satunya, tak butuh naik keledai dan ikan goreng.
Dialah Allah Tuhan satu-satunya. Jangankan mati mengantuk, tidur di perahu gak pernah. Hai manusia jebret. Sembahlah Tuhanmu yang menciptakan jebret. Tidak butuh mama. Dialah Tuhan kita satu-satunya. Tak setara dan tak semisal makhluknya. Dia tak berbulu apalagi berlendir. Dia tak mati apalagi mengantuk. Halo, Pak Jody. Halo. Ya, muslim dan muslim. Halo, muslim dan muslim, Bang. Halo Rifa. Muslim atau non muslim, Bang? Iya, muslim non muslim, Bang. Ya Bang Judi. Bertobat kau penghujat. Keturunan ular. Naik kayaknya. Ani, Ani, jangan maki Ani Romawi. Bertobat kau Rifa, keturunan ular. Romawi. Namanya Judi bukan Oh, Romawi. Penghujat kau. Unik lagunya jangan itu, sakiti jangan Ani. Ani. Oh ya, selagi. Judi. Judi. Kampret. Tet. Dihalalkan oleh Paulus. Apa kau penghujat? Miras tet. Red. Ya. Bertobat kau, kurang ajar Dihalalkan kau. oleh Paulus. Dari mana kita sedang Babi, hujatnya Bang? tikus juga lintah dihalalkan oleh Om si Paulus. Paulus. Ya. Semuanya. Jadi Perempuan sundal kau. miras Perempuan sundal juga kau. Bertobat babi. kau penghujat. Halal. Perempuan sundal dulu masuk surga. Yang dulu masuk surga perempuan sundal. Lebih baik bersundal. Jeng 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 jeng. Red. Yang lebih Red. dulu Dasar masuk kau. surga pesundal. Tak punya otak kalian ini. Tangis Dasar dia, kau nangis dia. kayak ngeracun. Tidak punya otak dia. Jangan kau marah manyun. Mayat kau. Di sini kita bersuka cita. Mayat yang mana mayat yang digantung 3 hari Ikut keluh lagu goyang-goyang sampai terjadi yang di bawah. Tuhan. Ya sendalmu nggak hilang. Nanti Hei, disebut sama jangan maki-maki. Bala itu. Ini komal edukasi kita berani. Hei, jangan aku salah. Hei, jangan maki-maki karena di sini kita hanya mengedukasi. Selamat malam Hei, Onces. jangan maki-maki karena di sini kita hanya mengedukasi. Ganti dong. Hei, jangan kejar-kejar. Nanti kamu Iya, terbang. halo. Halo Bang. Muslim, non muslim? Kristen. Ya, silakan open cam. Saya undang ya Bang ya. Kenapa dia? Undang lagi. Silakan Bang. Jangan dibuka. ditutup, Bang. Open cam, Bang. Open cam kok enggak dimatikan? Silakan dibuka. Enggak, Bang. tadi saya undang, Teneng juga ngundang. Maksudnya jadi saya buka, Anda ditutup sama Oke. buka lagi. Oke. Yes. Oke, mantap. Ya, silakan. Nggak kedengeran Jangan suaranya, di-mute. Bang. Jangan Dibuka, di-mute, Bang. jangan di-mute. Dibuka Bang. Saya Dibuka. sudah undang nih. Mikrofonnya, mikrofonnya dibuka. Mikrofonnya Pak Onces. Nah, boleh, silakan. Belum ada Bang, belum ada suaranya Bang, belum ada Bang. Mikrofonnya dibuka, Bang. Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan. Udah nih. Oke, gas. Ya, teman-teman Kristen di bawah jangan panik ya. Kita semua adalah orang-orang baik kok. Gimana nih? Semua itu nongseng kalau kata orang Belanda, ya nggak? Ya, saya tidak sepakat dengan pernyataan kita semua orang-orang baik. Itu saya nggak sepakat, Ya. Bang.
Iya, maksudnya Padahal kan abang udah lihat sendiri kawan abang yang bentar dulu bang, statement saya tuh tipikalnya begini loh bang ya. ya. Ketika ada klaim di depan saya, kalau klaimnya berbohong katakan bohong, kalau salah katakan salah, benar katakan benar. Abang bilang tadi kita semua orang baik. Abang melihat tadi teman abang sendiri Kristen di sini menyerang pribadi, mengatakan Makanya saya otak bilang, separuh. Nah itu makanya saya baik. bilang, Makanya saya tanya itu baik saya nggak itu bilang. begitu menurut abang? makanya saya bilang jangan panik gitu, jangan panik. Nah kalau gitu tuh saya setuju. Manapun yang menghujat, orang mana yang menghujat, dia tetap Kristus gitu. Tidak akan Oh mengubah. jadi kalau dia menghujat tidak dia akan tetap. mengubah. Oh pokoknya. Oh berarti kalau orang menghujat dia tetap Kristus. Tetap Gini, diurapi gini ya, saudaraku. Gini ya, kalau yang menghujat itu kan Tuhan kan yang dihujat kan, yang dihujat. Apakah Yang menghujat Tuhan siapa bang? akan- Enggak bang, saya tanya. Bang, yang menghujat Tuhan siapa? Saya atau Kristen? nggak tahu siapa gitu. Sadar Oke. aja, sadar aja. Kalau siapa saya gitu. katakan nih, kalau saya katakan bahwa Yesus itu adalah nabi, utusan Tuhan, dimuliakan Tuhan, dilindungi Tuhan, dicintai Tuhan, diselamatkan Tuhan, itu penghujatan atau pujian? Pujian, nggak apa-apa pujian. Oke, pujian. Nah, itu Islam, Bang. Sekarang saya tanya, kalau mengatakan Yesus terkutuk, itu pujian atau hujatan? Pujian. Pujian. Iya. Karena memang firman Oh, Tuhan juga bilang bahwa dia terkadang di kayu salib itu memang sebuah kutukan, benar. Kenapa? Berarti kalau mengatakan Yesus terkutuk, itu pujian ya? Dan Kalau itu memang mengatakan mama abang terkutuk, kalau mama abang saya katakan terkutuk, saya muji mama abang atau menghujat mama abang? itu kenapa harus ke situ? Kalau Yesus dikatakan terkutuk, pujian. Kalau mama abang saya katakan terkutuk, Ya kan pujian memang atau ada. hinaan? Memang ada firman Tuhannya gitu. Iya, saya tanya, kalau Tuhan abang, salib gitu. iya, kalau Tuhan Iya. dikatakan terkutuk, pujian. Kalau mama Iya. abang saya bilang terkutuk, pujian atau hujatan? Kalau ke orang tua itu hujatan lah. Janganlah ke orang tua. Nah, Belajar logika, sadar, waras, sedikit. jadi teman-teman lebih mulia mamanya abang ini daripada Yesus ya teman-teman. Kalau mama abang ini tidak boleh dikutuk saudara. Tapi kalau Tuhannya memang terkutuk dan itu pujian. Dan memang itu Makanya itu Bunda tertulis, tidak Kakak. sanggup. Itu tertulis, Iya. itu tertulis. Iya, Bunda Makanya, tidak sanggup berhadapan dengan Dia orang yang mengatakan gini ya, kutukan adalah Kakak. pujian. Iya. Iya. Kakak gini ya. Kenapa dia terkutuk? Iya, Bang. Supaya kami yang Saya tidak tanya, Bang. terkutuk Bang, gitu. saya tuh nggak nanya kenapa dia terkutuk. Yang saya tanya, kalau Tuhan terkutuk pujian, saudara. Kalau mamanya yang dikutuk itu hinaan, saudara. Jadi yang Saya lebih mulia menjelaskan. siapa di antara keduanya, saudara? Mama papanya. Itu kan statement kakak. Pinter teh neneng. Itu kan statement kakak kan. Ya udah, saya tanya, saya tanya sama abang deh. Yesus dikutuk pujian. Berarti besok abang harus bilang di gereja ya, terkutuklah Yesus, terkutuklah Yesus, terkutuklah Yesus. Nyanyikan ya, terkutuklah, terkutuklah. Kan itu pujian ya, memuji Tuhan dengan menyanyi ya bang. Soraklah, haleluya, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Hancur ini bangsa kalau begini terus. Ya, terkutuklah Yesus. Itu pujian teman-teman ya, itu bukan hinaan ya. Ya. Buatlah lagunya besok teman-teman Kristen ya, karena itu adalah pujian. Buatlah lagu pujiannya, itu judulnya terkutuklah kau Yesus. Ya, pakai gorok juga boleh. Terkutuk kau di tiang salib. Terkutuk kau terkutuk. Ini kan pujian tuh. Ucapkan bang, cepat bang, ucapan. Itu kita memuji Tuhan bang, cepat bang, bilang bang. Terkutuk Yesus, cepat bang. Kakak aja. Loh, katanya itu pujian. Saya di sini membantu abang. Katanya tadi pujian nggak konsisten nih orang Kristen Tuhannya aja dipuji. Terkutuk. Yesus sangat terkutuk. Seperti malin kundang terkutuk. Guys, Ternyata guys, itu jangan panik pujian. ya. Jangan panik guys. Percuma kita Abang jangan panik. Kita nggak Ngapain panik. Itu pujian. Kita selalu di hati. Enggak tuh, Bang.
Ngapain panik, orang itu pujian kok kata abang Iya, tadi. iya. Saya kan memuji Tuhan abang. Iya. Puji Tuhan. Ayo lagi, Puji saya- Tuhan. Oh, Puji Tuhan. Ya. terkutuk lah. Katanya Puji terkutuk Tuhan. pujian. Puji Loh, Tuhan. katanya terkutuk tadi. Iya. Terkutuk Puji pujian nggak sih? Tuhan. Itu kan pujian kan? Puji Tuhan. Itu kan pujian bukan? Puji Tuhan, tapi Tuhannya nggak Puji Tuhan dipuji-puji. kan Kalau puji pujian. Tuhan tuh kayak saya terkutuk. Nah, Nah, puji Tuhan itu bukan pujian bang, itu Puji rencana mau Tuhan. memuji tapi nggak dipuji-puji. puji Betul ya? Tuhan. Puji Tuhan Yesus. Bang, haleluya. pokoknya ya teman-teman, Ya. kalau seandainya ada orang Kristen mengatakan Tuhannya terkutuk, kata abang ini bukan ujatannya tapi pujian. Terima kasih. Sekalipun bagaimana kita akan menjelaskan, kakak akan ngomong seperti sama aja gitu. Loh, abang yang Jadi bilang kita kalau iyakan Tuhan abang aja. terkutuk adalah pujian. Kita Loh. iya kan aja. Berarti gitu. abang berbohong. Nah, artinya abang ini berbohong Gini, teman-teman. Ternyata kalau saya dia menjelaskan- sadar kalau itu kutukan. Kalau saya menjelaskan, kakak mau dengar nggak saya yang menjelaskan? Lah, abang belum mencoba jelaskan kok. Iya. Kalau saya menjelaskan, kakak Memang dengar nggak? di sini tugas kalian menjelaskan. Makanya kami buka komal Ya. di sini. Saya ada coba di sini. jelaskan ya. Saya jelaskan ya. Ya, jelaskan. jelasin. Kenapa dia harus terkutuk? Kenapa? Ya, supaya kami yang berdosa diampuni. Oke, berarti Ya. dia orang benar tidak berdosa dikutuk gara-gara abang yang berdosa. Itu statement kakak. Itu kan statement kakak. Loh, saya tanya, berarti abang yang membunuh orang, dia yang terkutuk. Kapan saya nggak pernah membunuh orang? Ya udah deh, kalau gitu, kalau ada orang Kristen yang Yang membunuh, orang siapa Yesus sih? yang Yang terkutuk. membunuh orang siapa sih ini? Ya udah, abang hebat ya. Abang jadi Kristen aja ya. Saya naikin yang lain ya. Abang nonton aja ya. Udah, makasih ya bang. Hiburannya cukup luar biasa. Bang terima kasih. Saya naikin yang lain ya. Bang Once, selamat malam bang. Nggak, biar aja dia di atas, nggak apa-apa. Gak apa-apa, dia udah salam-salam. Kalau dia mau belajar nggak apa-apa. Dia salam-salam goodbye ini. Banyak sekali ini yang nguti teman-teman. Mengatakan Yesus terkutuk itu sebuah pujian. Astagfirullahaladzim. Logikanya terbalik-balik ya. Astagfirullah. Kita sapa satu-satu teman kita. Ada Bang Rudpa, ada Kaliana, ada kaum Bantal. Silakan kaum Bantal yang terlihat. Selamat malam, Mbak. Oh, selamat Malam malam. bang. Bang Rudal. Muslim dan Muslim bang. Buat pertanyaan untuk Mbak, bisa? Abang Muslim non Boleh, Muslim, tapi Bang. buka cam. Abang Muslim dan Muslim terus buka cam. Ya buka cam bang. Buka Abang cam. Muslim. Kristen Kak Teneng. Kristen. Baik. Silakan dibuka open cam, Bang. Silakan Bang, open cam Bang, biar kelihatan ganteng. Masya Bisa, kan? Allah. Bumi Saddam Hussein. Ya, silakan. Mau bertanya apa, Bang? Menurut Mbak, kira-kira agama bisa menyelamatkan untuk masuk surga? Bisa. Karena orang tidak beragama, dia tidak akan tahu ada Tuhan, dia tidak tahu apa kitab suci. Karena kitab suci dan Tuhan adanya di agama, Bang. Karena agama sendiri Kira-kira artinya agama adalah mana yang masuk surga? tidak agama. Sebenarnya agama mana yang masuk surga? Agama coba? yang benar. Agama yang benar, Bang. Agama yang Kira-kira yang mana satu benar? ciri-cirinya Menurut- itu ya, menurut Mbak ini saya mana akan yang jelasin benar? nih. Agama yang benar ini saya jelasin. Agama yang benar itu bukan menurut saya, Bang, tapi menurut seluruh nalar manusia. Pertama, kalau ada agama yang mengajarkan sesuatu yang merugikan penganut agamanya dan merugikan orang lain, itu pasti dari setan. Kedua, kalau ada agama yang membenarkan kejahatan tapi menghukum orang-orang tidak bersalah, itu iblis pasti, nggak mungkin dari Tuhan. Yang ketiga, agama yang jelas sumber secara ontologis dan epistemologisnya pasti benar. Yang keempat, agama yang dibawa oleh orang benar pasti benar. Yang kelima, agama yang sumbernya teruji kebenarannya pasti benar. Dan itu dipenuhi hanya di Islam. Iya betul. Mari kita uji. Tapi kenapa Mau uji satu-satu? sekarang kita contoh Mbak sekarang kasih naik orang Muslim beda agama kan? Nah, masalahnya apa itu? Pak, di sini saya justru menyelesaikan masalah yang mana masalah Tidak itu ada sudah masalah ribuan dan ratusan tahun ada di
Ya, Bang, saya belum. Ya, Abang, saya mau menjelaskan gimana saya Abang rasa ngerti. tidak ada masalah. Masalahnya apa kan Abang? Islam, Aduh ya ampun. antara Islam Ya Islam udahlah sama Abang jawab. Kristen Abang berdebat kalau terus, Abang berdebat terus. tanya, Banyak. tapi Abang loh. Bang, tunggu, maaf. Jangan libatin kami, Bang. Mohon maaf ya. Permasalahan tentang Yesus bukan Tuhan atau Tuhan, permasalahan kitab kalian suci atau tidak suci, sebenarnya itu nggak ada kaitan dengan kami. Tapi justru itu sudah ada sejak Yesus turun ke dunia. Mulai dari konsili Nikea, konsili Efesus, Chalcedon, dan konsili-konsili lainnya. Itu bukti kalau agama kalian bermasalah sendiri. Jadi sebenarnya nggak ada kaitan dengan kami. Kami di sini membuka Qomal untuk menunjukkan secara universal bagaimana cara mengidentifikasi agama Tuhan dan Nabi yang benar gitu loh. Nah, Anda di sini kan naik. Anda di sini boleh bertanya tentang agama saya atau menjelaskan agama Anda. Kenapa Anda bilang masalahnya di mana? Emang saya bilang Anda bermasalah dan agama Anda bermasalah bagi saya apa? Agama Anda bagi saya tidak bermasalah. Tapi agama Anda ketika disampaikan di publik bermasalah buat peradaban. Kasihan, janganlah diketawain gitu. Iya Tuh. betul, tidak ada masalah agama Kristen sama Islam tidak ada masalah kan? Saya tidak bermasalah dengan agama Anda, itu poinnya. Tapi agama Bapak kalau disiarkan di depan publik bermasalah buat peradaban. Contohnya, kenapa dikatakan bermasalah buat peradaban? Ketika ada Tuhan dikatakan manusia, manusia dikatakan Tuhan, ini merusak sisi ontologis. Orang capek-capek belajar filsafat, tiba-tiba dirusak. Kemudian ketika ada Tuhan dikatakan 3 tapi 1, kemudian 3, ini juga merusak esensi rumus matematik, hukum matematik. Nah, kemudian ketika dikatakan pada saat bersamaan Tuhan yang berbentuk manusia adalah roh, ini merusak hukum fisika. Ya. Ini merusak hukum fisika. Nah, kemudian ketika dikatakan bahwa anak Allah adalah Allah, ini merusak istilah kaidah bahasa. Nah, semua cabang ilmu dan bahkan ketika dikatakan Tuhan masuk ke dalam sejarah, ini merusak hukum sejarah sebagai ilmu. Ketika Kristen buka mulut menyebarkan agamanya, peradaban rusak, Pak. Dan terbukti ketika di abad ke-9, ketika Kristen menjadi otoritas tertinggi, doktrin menjadi panduan keagamaan orang lain, bobrok itu Eropa. Makanya muncul namanya Dark Age. Nah, saya sebagai rakyat Indonesia diajarkan untuk mencerdaskan anak bangsa. Lanjutlah, apalagi Bang? Terlalu banyak penjelasan sampai tidak ada tidak searah begitu. Ya yang Abang mau kan saya nggak mungkin. Pertanyaan Abang apa? Kan saya menjelaskan bahwa kan saya bilang gini Bang, agama Abang bermasalah kan gitu, saya buktikan. Abang bilang kok searah. Kan Abang bilang kan saya sama Abang nggak ada masalah, saya sama agama Kristen nggak ada masalah. Yang bermasalah apa? Agama Kristen yang bermasalah. Itu salah satunya contoh itu. Nah, kira-kira apa? Yang benar agama mana? Saya tanya. Islam, kan saya bilang gitu. Islam. Ini Mbak punya cara penjelasan ini sampai ke tidak mengerti gitu. Iya Kak Bang, kalau Abang tidak mengerti itu tidak searah udah. Kalau Abang tidak mengerti, sebenarnya gini Bang, jangankan kata-kata saya pas Bang, mempersalahkan Yesus begitu. Jangankan omongan saya, omongan Abang sendiri kayaknya Abang nggak ngerti. Gara-gara Mimi Peri didemit dibully. Coba Abang paham nggak apa yang Abang maksud? Jelas, tidak mengerti. Iya, jangankan penjelasan saya. Iya, udahlah. Searah artinya apa? Artinya kan alurnya tidak searah. Iya, searah itu maksudnya apa? Tengah ke ujung ini mana? Iya, maksudnya saya nggak ngerti maksud searah itu apa. Kalau yang saya tahu kalau saya jalan searah artinya saya jalan lurus, arahnya satu gitu. Saya nggak ngerti. Jangan-jangan Abang nggak ngerti apa coba? Jawabnya sesuai pertanyaan. Nah, gitu kan. Pertanyaan Abang apa? Pertanyaan Abang apa? Sudah tanya tadi. Ya sudah saya jawab. Nah, tadi kan saya bilang agama mana yang tidak, agama mana yang benar Islam. Ya. Yang tidak benar Kristen. Dan yang kedua, agama mana yang bisa kira-kira agama ini kan bisa menyelamatkan tidak? Pertanyaan tadi saya begitu kan? Bisa. Kira agama mana yang bisa menyelamatkan? Terus Islam. Bangga sekali kau. Hah? Kok
adanya saya jawab dibilang bangga, ya bangga lah, agamanya bener ya nggak bangga, yang nggak bangga Iya. itu kalau Tuhan Saya mati rasa- terkutuk bang. Saya rasa tidak ada agama yang bisa menyelamatkan. Tadi Mbak jawab pertama kan tidak ada semua agama bisa menyelamatkan kan? Tapi sekarang bisa disebut Kalau Islam lagi. tidak ada agama yang menyelamatkan, kenapa Anda jadi Kristen bang, jadi ateis lah bang? Abang ateis? Bukan masalah itu. Memang tadi Mbak punya apa penjelasan Lah sudah kalau betul. agama nggak menyelamatkan, Karena ngapain kalau jadi banyak beragama penjelasan, bang? itu Bang, itu keluar jalur itu. Penjelasannya kurang jelas. ya udah sikit-sikit aja lah. Ya udah abang tanya apa, saya jawab Iya. singkat. Ayo abang tanya apa? Buat apa tanya jawabnya tidak sesuai perjawaban, buat apa saya tanya lagi? Iya nggak apa-apa lah, kan saya tidak harus sesuai dengan keinginan abang. Saya bisa nyanyi. banget itu. Minuman keras, Es mabuk, batu. apapun jenismu. Selamat Jangan malam, diminum sebelum Kaliana. jangan minum naik komal. Jangan minum naik komal lalu bertanya. Bingung saya. Minuman keras, ciu. Es batu. Jangan minum dulu. Terus naik komal dan bertanya, bilang nggak ngerti, saya yang disalahkan. Jebret. Mice, Ah? kenapa Muslim kau? Mice, Ya Mikel. Michel, Mikel muslim atau non muslim itu Bang Yonat, ini judulnya nih kena muka Abdi teh. ini nggak bisa diituin. Adi, ini dua aja Adi. Di dua, halo, sama selamat yang malam. bertanya di atas berduakin. Ini nggak bisa weh. Coba ya dua kalikan. Ya bisa, Mikel, kamu mau bertanya atau mau ditanya? Buka cam dulu Mikel. Bentar ya, udah nyalakan dulu ya. Ya, Iya, oke. Minuman keras, es batu. jebret. Apapun jenismu. Diduain. Jangan diminum sebelum naik. Lalu bertanya di sini, Abdi teh bingung apa? Bang Michel. Ya. Mikel, silakan Mikel. Mau bertanya, mau ditanya, atau mau meluruskan, atau mau membengkokkan, silakan. Ini loh Uni Rifa, tadi penjelasannya sama siapa tadi yang barusan tadi tuh? Agama yang Nggak tahu. menyelamatkan, agama yang menyelamatkan. Gimana tadi itu penjelasannya? Agama yang sama agama yang benar, maksudnya kayak mana? Agama yang benar Islam. Agama yang menyelamatkan Islam. Kalau Kristen gimana coba? Agama Kristen ini agama yang membuat orang-orang masuk neraka karena menyembah makhluk dan juga mengingkari perkataan Yesus. Karena Kristen ini adalah ajaran Paulus di Antioquia yang membatalkan hukum Tuhan, yaitu hukum Taurat. Sementara Yesus berkata dalam Matius pasal 7 15-21, tidak setiap yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan yang mengikuti perintah Allah Bapakku. Perintah Allah Bapa yang adalah hukum Taurat telah dibatalkan oleh Paulus di Efesus pasal 2 15. Kemudian Paulus dan murid-muridnya disebut sebagai Kristen dan diajarkanlah agama ini ke seluruh penjuru alam, di mana yang diajarkan adalah orang-orang yang tidak bersunat, yang tidak mengenal Tuhan yang benar, tapi pemakan babi dan juga pemakan tikus. Maka Kristen adalah ajaran yang dibawa oleh Paulus yang memenuhi nubuatan Matius pasal 23 nomor 15. Itu orang Farisi ahli Taurat yang menyeberangi lautan, yang menjelajah daratan untuk mengajarkan agamanya dan membuat orang yang mengikuti agama ini menjadi orang terjahat, 2 kali lebih jahat daripada Paulus. Masuk neraka, jebret. Dari manalah Uni Rifa meyakinkan kalau agama Islam itu adalah agama yang benar dan yang bisa membawa keselamatan untuk ke surga. Sedangkan agama Mantap pertanyaannya. sedangkan dengar dulu, sedangkan agama Islam itu datangnya pada abad ke-7. Padahal kami umat Kristen dari abad pertama Yesus sudah mengajarkan kami dan Yesus sudah menyatakan bahwa dialah jalan keselamatan ke surga. Mana pula kamu Abang Kristen apa? Abang Kristen apa? Aku Protestan.
Protestan itu di abad ke-16 loh Bang. Astaga. Digegen pressing balik KO tuh. Gini loh, intinya kami umat Kristen percaya. Tunggu Bang, Enggak, dengar Protestan dulu, itu di ya. abad ke-16. Saya dulu yang ngomong. Sekarang Yesus Ya itu abad udahlah. sekarang Yesus abad ke Yesus bukan Kristen. Yesus ngajarin Kristen. Iya. Begini loh, Uniripa kasih saya waktu dong. Jangan Uniripa aja yang Ya udah ngomong. ngomong lah. Gini loh Uniripa. Kami meyakini terjadinya abad itu mulai dari abad 1, 2 sampai 3 sampai 2025 sekarang itu setelah adanya Yesus. Jadi kami meyakini abad 1 itu di situ permulaan adanya Yesus. Itu mulai terhitung tahun. Jadi kayak mana pula istilahnya kalian menyatakan kalau agama kalian itu yang benar dan yang boleh membawa kita ke surga. Sedangkan abad Nabi Muhammad di abad ke-6. Dari mana jalannya coba? Sama dengan kalau istilahnya kita orang pergi ke Jakarta, oleh yang dari Jakarta bisa membawa ke Jakarta padahal dia belum pernah ke Jakarta. Kayak mana dia mau tahu? Sedangkan Yesus dari abad pertama sudah membenarkan apa yang perlu dikerjakan oleh umat manusia. Dan dia sudah menyatakan bahwa dirinya aku dengan Bapa dan dengan Allah sama, aku dan dia. Segala kuasa di atas surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Jadi apalagi yang mau kita sangkal dari sana coba? Malah kalian membilang kalau agama Muslim itu adalah agama yang benar dan agama yang bisa membawa ke surga. Baru kalau saya perhatikan agama bagi orang Muslim itu sungguh aneh, sungguh di luar logika. Masa bagi pria apabila naik surga mendapatkan 72 bidadari? Itu logika enggak itu? Setahu saya kalau udah namanya di surga itu udah enggak ada kawin dan mengawinkan. Hanya menikmati taman Firdaus yang sungguh indah dan luar biasa. Bang, lebih nggak masuk akal bila pesundal masuk di surga duluan loh Bang. Gimana? Siapa yang mau membantah dulu? Satu ngomong. Ini Nuripa udah kayak lari kayaknya. Apalah yang kau omongkan? Apa yang ku bantah? Kau ngomong apa aja aku nggak paham. Apa yang kau omongkan dari tadi? Kita ketawain MU nih yuk. Yep. Kemana kalian meyakini? Apa yang kau? Kalau di abad ke-6. Kayak mana? Kemana kalian Kalau di abad ke-6? Kayak mana kalian meyakini? Apa? Nggak ngerti aku. Kau berkhotbah, aku nggak paham. Kau bertanya atau menyatakan. Tolonglah kalau bicara tuh terstruktur, jelas omonganmu, ya. Yang kau maksud itu apa? Agama yang sebentar. Dari tadi aku biarkan kau ngomong. Maksudmu agama yang benar itu adalah agama yang lebih dulu ada, betul? Gitu maksudmu? Jelas. Ngapain kau jadi Protestan yang muncul di abad ke-16? Jadi Hindu lah kau. Hindu lebih dulu ada. Hindu itu bahkan ratusan ribu. Loh, sebentar dulu kau ngomong panjang kali lebar kau. Kau ngomong banyak kali ceritamu. Ku diamkan kau. Aku ngomong sedikit kau potong. Inilah mental penjajah. Nek kau mal orang Islam kau pula yang pengen ngatur. Kau banyak ngomong ku diamkan. Kalau seandainya kebenaran itu berpatokannya kepada agama yang lebih dulu muncul, harusnya kau jadi pagan Yunani. Lebih dulu pagan Yunani daripada Protestan dan Katolik. Hindu itu agama yang lebih dulu ada. Bahkan kalau nggak salah itu sekitar 4 abad sebelum Masehi itu kitab mereka tuh sudah ada daripada kitab kau. Paham? Nggak ada parameter kebenaran itu adalah apa yang lebih dahulu ada. Dengar dulu aku kalau bicara. Kalau kau di sini, kalau bicara jangan sudut pandang pribadi kau bawa literasi di sini. Kebenaran itu bukan karena dia lebih dulu muncul. Kalau memang dia yang lebih dulu muncul, kenapa kau nggak jadi Katolik? Katolik lebih dulu daripada Protestan di abad ke-16. Ngapain kau jadi Protestan? Kok nggak jadi Katolik kau? Boleh saya jawab? Jawab. Kenapa kau nggak jadi Katolik? Sekarang bukan masalah Protestan sama Katoliknya. Saya tanya, kalau kau lah orang ini, aku paling nggak bisa kayak gini loh. Gini loh brother ya, kalau kau tidak bisa menjawab pertanyaanku ya sudah nggak apa-apa. Masih banyak orang di bawah yang ingin ngobrol sama aku.
Satu. Yang kedua, kalau kau bilang agama yang lebih dulu ada yang benar, tobat kau jangan jadi Protestan, jadi Hindu kau sana. Ya, pergi kau ke Bali sana. Bukan masalah nama agamanya loh. Sekarang Loh, siapa yang kalau diikuti agama yang itu lebih dulu ada, ngerti nggak bahasa Indonesia? Kau ngerti bahasa Indonesia? Kalau agama yang lebih dulu ada itu yang benar, maka Protestan itu ndak benar, Katolik ndak benar, Islam kan menurut kau ndak benar. Ya sudah, kau jadi Hindu sana karena itu yang lebih dulu ada. Ngapain kau jadi Protestan abad ke-16? Agama Protestan itu agama terakhir yang paling muncul loh, abad ke-16. Islam abad ke-7, agama kau abad ke-16 tuh. Katolik itu bahkan lebih dulu. Kenapa kau nggak jadi Katolik? Inilah kenapa kau nggak ngerti dengan apa yang kau ucapkan. Parameter kau sendiri kau nggak ikuti, brother. Makanya kalau ngomong tuh terstruktur, ngerti dengan apa yang diucapkan. Kalau memang agama yang lebih dulu yang benar, maka kau sedang menghancurkan agama kau sendiri. Agama kau itu sejarahnya muncul di abad ke-16, itu clear itu. Nah sekarang apa yang disebut dengan kebenaran? Coba kau jelaskan sama aku. Apa indikasi bahwa agama itu benar apa? Gitu kalau diskusi itu loh. Coba jelasin sama Bunda Gembala dulu. Yang dimaksud kebenaran itu apa? sekarang gini loh Unri Pak, bukan masalah nama agamanya. Aduh, nggak ngerti aku. Kau dari tadi ngomong panjang kali lebar entah apa, nggak ngerti aku. Aku tanya gini aja lah, bagaimana ciri-ciri agama yang benar? Ah itu, kayak mana menurut kau? Ciri-ciri agama benar itu apa? Dulu lebih dulu ada. Sudah Hindu kalau gitu betul, menurut kau ya. Yang kedua apa? Tuhannya manusia, ya udah Zeus berarti agama pagan Romawi. Yang ketiga apa? Tuhannya mati, Osiris berarti betul Tuhan, ya kan? Apalagi menyelamatkan, mengaku-ngaku punya kuasa, iblis berarti Tuhanmu. Kalau definisi kebenaranmu aja nggak jelas, jangan panjang kali lebar ngomongnya, saudaraku. Ya, jangankan aku, kau pun kupastikan nggak ngerti dengan apa yang kau omongkan. Yang saya bantah kan, kamu mengklaim bahwa agamamu itu yang benar daripada agama Kristen. Tunggu. Itu yang saya bantah. Apa yang kau bantah? Yang kau bantah apa, brother? Apa yang kau bantah? Itu yang saya bantah kan kamu tadi mengklaim bahwa agama Islam itu lebih benar daripada agama Kristen. Bahkan agama Islam yang bisa membawa. Enggak. Aku nggak pernah bilang gitu. Sebentar. Maaf. Aku tidak pernah mengatakan, diam dulu, diam. Nah ini kuluruskan, ini diam dia, dengar. Ah inilah telinga, kalau diskusi itu dengar. Saya tidak pernah mengatakan agama Islam lebih benar. Kalau agama Islam lebih benar, maka konsekuensinya agama kau benar. Agama Islam itu agama benar, bukan agama paling benar, tapi agama benar. Nggak ada yang benar selain Islam. Paham itu? Kalau aku bilang Islam itu agama paling benar, aku akuilah nanti agama kau benar juga. Nggak ada ku akui agamamu benar, brother. Agama Islam itu bukan paling benar, tapi agama yang benar. Ah, gini aja nggak ngerti bahasa Indonesia anak bunda ini. Anak bunda belajar dulu bahasa Indonesia. Melawak United nih udah kelihatan goblok ya kan. Nah, jadi Islam itu agama benar, bukan paling benar. Kalau paling benar berarti ku akuilah agama kau juga benar. Nggak ngerti kau gitu? Islam itu agama yang benar. Artinya agama kau itu bukan paling, memang nggak ada benar-benarnya. Ada aja panjang ngomong, bikin capek bunda. Ngelek lagi. Untung tarik nafas dulu bunda. Bunda izinkan anak bunda bicara. Asal anak bunda mengerti yang diucapkannya sendiri. Jangankan bunda, kalian sendiri kalau dengar omongan kalian putarkan kembali, kalian juga nggak akan ngerti apa yang kalian bilang dari tadi itu. Entah apa-apa saja. Sabar bunda. Jangan sakiti hati bunda dengan cara seperti itu. Kenapa kalian merusak peradaban begini? Mending bunda nyanyi. Coba bunda minum dulu bunda. Bunda coba minum dulu. Babi, jeret. Beserta makanan lainnya. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion.
He says, Inna dina indallahi Islam.